Kembali teman-teman, satu inspirasi saya hadirkan untuk Anda. Kali ini saya ingin menanggapi satu pertanyaan dari salah seorang subscriber, dan juga mungkin pertanyaan dari Anda seputar LOA atau hukum tarik-menarik. Kenapa sulit sekali untuk menerapkan LOA dalam kehidupan kita? Atau ada dari antara Anda yang hingga saat ini masih belum mampu untuk memahami seperti apa Law of Attraction tersebut, atau seperti apa hukum tarik-menarik itu? Bagaimana menerapkannya? Kenapa seakan-akan kita tidak mendapatkan hasil apa-apa saat kita menerapkan hukum tarik-menarik? Mari kita simak video ini teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jawaban untuk Anda. Teman-teman, kembali kepada tema video ini. Di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa saya ingin sharing kembali seputar LOA atau Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Kenapa sulit sekali memahami konsep dari hukum tarik-menarik ini? Dan mungkin juga ada di antara Anda yang sulit sekali menerapkan ataupun mendapat hasil yang maksimal setelah Anda menerapkan hukum tarik-menarik ini. Saya ingin bagi satu tips sederhana teman-teman, satu pemahaman mudah yang bisa Anda pahami untuk memudahkan Anda menerapkan LOA ke dalam kehidupan Anda. Saya ingin menggunakan sebuah ilustrasi agar Anda mudah untuk memahami apa itu hukum tarik-menarik dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Ilustrasi ini saya ambil dari seorang petani teman-teman, di mana ada seorang petani yang dia menanamkan beberapa benih di lahan pertaniannya. Awalnya petani tersebut menggali tanah. Setelah menggali tanah, kemudian petani tadi memasukkan bibit atau benih-benih yang hendak ia tanam. Setelah memasukkan benih-benih ke dalam tanah yang dia gali, kemudian dia menambahkan pupuk bersamaan dengan benih tersebut. Setelah itu, kemudian dia menimbun lagi. Dia memastikan bahwa timbunannya itu sempurna, sehingga benih yang dia tanam tidak akan diambil oleh binatang pemakan biji-bijian, tidak akan dimakan ayam, ataupun juga tidak akan dicuri oleh burung-burung. Setelah itu teman-teman, si petani ini kemudian menjaga area pertaniannya. Bahkan dia memagari area tanam tersebut agar tidak ada binatang buas yang merusak tanamannya. Tidak lupa dia juga menyirami benih yang dia tanam. Dia juga mencabuti rumput-rumput yang mulai tumbuh di sekitar tempat dia menanam benih. Setelah menunggu beberapa hari teman-teman, akhirnya benih itu mulai tumbuh. Si petani mulai kegirangan. Dia semakin bersemangat dalam merawat dan menjaga tanamannya. Tidak lupa dia terus menyirami, dan sekali waktu dia memberi pupuk tambahan. Ditunggu beberapa hari, akhirnya benih tadi sudah mulai menjadi sebuah tanaman. Si petani semakin kegirangan. Si petani ini sudah membayangkan, kira-kira mungkin 2 atau 3 bulan lagi, mungkin benih yang ditanam, yang sudah tumbuh menjadi pohon, ini akan menghasilkan buah. Tiap hari si petani menengok tanamannya tersebut. Dia rajin untuk membersihkan hama-hama yang ada di sekitar benih tersebut. Dan setelah ditunggu beberapa bulan, akhirnya betul tanaman tadi mulai menghasilkan buah. Dia begitu riang. Meskipun buahnya belum bisa dipetik, belum bisa dipanen, tetapi hati si petani sudah begitu sangat riang. Dia sudah mulai menghitung-hitung akan berapa hasil yang akan dia dapatkan dari buah yang dia panen nanti. Singkat cerita, akhirnya si petani memanen buahnya dan bisa menikmati hasil dari apa yang dia tanam. Nah teman-teman, dari ilustrasi tadi saya berharap mudah-mudahan Anda bisa menangkap ya intisari dari ilustrasi tadi. Nah, apa yang kita simak dalam ilustrasi tadi teman-teman, itu tidak jauh beda dengan konsep dari LOA. Dan begitulah kurang lebihnya kita menerapkan LOA. Hukum tarik-menarik itu teman-teman, itu adalah konsep ya. Itu adalah sebuah panduan atau sebuah proses yang mempermudah kita untuk memperoleh atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, mari kita sekarang mulai fokus untuk berbicara mengenai LOA, Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Petani tadi menanamkan benih. Benih itu teman-teman ibaratnya adalah keinginan Anda ya. Benih tadi adalah keinginan Anda. Anda ingin menanamkan sebuah keinginan ke dalam hati Anda.
Tanah tadi adalah hati Anda. Petani menggali tanah untuk memasukkan benihnya ke dalam tanah. Kita pun juga begitu teman-teman. Kita masukkan keinginan itu ke dalam hati kita. Ya. Kita masukkan ke dalam hati kita. Kita beri pupuk teman-teman dalam keinginan tadi. Pupuk yang paling bagus untuk sebuah keinginan adalah keyakinan. Maka Anda harus memasukkan keinginan Anda beserta keyakinan sebagai pupuk dari keinginan Anda. Kemudian Anda tutup rapat dalam hati Anda. Sama seperti petani menutup kembali benih yang sudah dia tanam. Agar apa? Agar tidak diambil oleh binatang-binatang unggas. Sama juga demikian. Anda harus menanamkan ke dalam hati Anda keinginan dan juga keyakinan Anda. Tanamkan dengan sempurna teman-teman, agar dia tidak tercabut. Ya, tutup dengan rapat dalam hati Anda. Ya, jangan sampai kemudian keinginan Anda pudar. Keinginan yang pudar artinya bahwa Anda kurang kuat dalam menanamkan ke dalam hati Anda. Ibarat benih petani, jika dia tidak sempurna menutup, mungkin benih itu akan dicuri oleh burung ataupun unggas. Begitu juga keinginan Anda yang Anda tanamkan dalam hati Anda, jika itu tidak Anda tanamkan dengan sempurna, mungkin ketika ada sesuatu yang negatif yang masuk dalam pikiran Anda, bisa menggoyahkan Anda, kemudian bisa membuyarkan keinginan Anda. Ya, masukkan ke dalam hati Anda keinginan Anda beserta pupuknya, yaitu beserta keyakinan Anda. Tanamkan dengan kuat. Setelah Anda yakin bahwa keinginan Anda tertanam kuat teman-teman, jangan lupa rawat dan jaga dengan baik. Sama seperti petani tadi, menyiram setiap hari, bahkan memagarinya, agar tidak ada binatang-binatang yang merusak tanamannya. Kita pun juga harus demikian teman-teman. Setelah kita menanamkan ke dalam hati kita keinginan kita, berikut keyakinan, maka kita harus menjaganya. Kita beri pupuk tambahan, kita siram setiap hari teman-teman. Bagaimana menyirami keinginan dalam hati kita? Yaitu dengan hal-hal positif, anggapan-anggapan positif, ya, pikiran-pikiran positif. Terus masukkan setiap hari. Itu ibarat seperti petani menyiram tanamannya. Anda pun juga harus menyiram keinginan Anda yang sudah Anda tanam dalam hati Anda dengan hal-hal baik teman-teman, dengan hal-hal yang positif. Ya, jika perlu pagari hati Anda. Agar apa? Agar tidak ada orang lain yang mencuri keinginan Anda atau yang merusak keinginan Anda. Bagaimana memagari hati kita agar keinginan kita tadi tidak dirusak oleh orang lain? Mari kita pandai-pandai untuk menjaga pergaulan kita. Mari kita pandai-pandai untuk bersikap agar tindakan kita, perbuatan dan pergaulan kita itu tidak melunturkan keinginan Anda, tidak menggoyahkan keyakinan Anda. Ya. Kemudian langkah berikutnya teman-teman, ketika Anda sudah melihat mulai tumbuh, ya, benih yang Anda tanam sudah mulai tumbuh, keinginan yang Anda tanamkan dalam hati Anda sudah mulai tumbuh, ada tanda-tanda bahwa akan segera terwujud. Nikmati itu dengan penuh syukur dan sukacita. Sama seperti petani tadi, ketika dia sudah melihat tumbuh tunas, benih sudah mulai tumbuh menjadi pohon, hatinya sangat riang. Kita pun juga harus demikian teman-teman. Ucapkan syukur dalam hati Anda, sebab keinginan Anda sudah mulai bertumbuh. Bagaimana kita bisa melihat keinginan kita mulai bertumbuh? Perhatikan kehidupan Anda teman-teman. Perhatikan kehidupan Anda. Lihat ke dalam hati Anda. Apakah Anda merasakan adanya sebuah ketenangan? Apakah Anda merasakan adanya sebuah kenyamanan dalam hidup Anda? Apakah Anda merasakan semakin kuatnya keyakinan Anda akan keinginan Anda? Jika Anda merasakan itu teman-teman, artinya keinginan Anda tadi sudah mulai bertumbuh dan akan segera terwujud. Nah, secara nyata teman-teman, kita juga bisa melihat sekitar kita. Jika Anda mungkin sudah mulai menemukan hal-hal atau peristiwa yang berhubungan atau berkaitan dengan keinginan Anda, itu artinya pertumbuhan keinginan Anda itu sudah semakin besar. Perwujudan keinginan Anda itu sudah semakin dekat. Pertahankan kebahagiaan itu. Terus syukuri, ya, dengan penuh kebahagiaan. Maka keinginan itu akan terus mendekat dalam kehidupan Anda dan kemudian terwujud.
Satu contoh, Anda menginginkan sebuah kendaraan tertentu. Mungkin dalam kehidupan Anda akan sering bertemu dengan kendaraan tersebut, meskipun itu bukan milik Anda. Mungkin secara tidak sengaja Anda bertemu dengan seorang sales yang menawarkan kendaraan persis seperti yang Anda inginkan, meskipun saat itu Anda belum memiliki uang. Ini adalah benih-benih yang sudah mulai tumbuh tadi, teman-teman. Syukuri itu, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab keinginan Anda sudah semakin mendekat dalam kehidupan Anda. Benih itu sudah mulai tumbuh semakin besar, semakin besar. Itu rasa syukur ini, teman-teman, itu ibarat adalah perhatian yang diberikan oleh petani terhadap tanamannya. Maka jika Anda ingin memperhatikan keinginan Anda agar tetap terjaga dengan baik, agar bisa bertumbuh dengan baik, beri rasa syukur. Beri rasa syukur. Beri hal-hal baik. Masukkan pikiran-pikiran positif. Ini akan lebih mempercepat terwujudnya keinginan Anda. Ya. Dan hingga pada saatnya Anda akan mendapatkan. Di sini yang paling penting adalah kita fokus kepada pertumbuhan keinginan kita. Kita tidak perlu terlalu pusing dengan jam berapa tunas itu akan muncul, berapa lama tanaman tersebut akan tumbuh buah. Si petani nyaris tidak memikirkan itu, tetapi dia dengan sabar, dia merawat dan menjaga tanamannya, hingga pada akhirnya tumbuh. Petani mempunyai perkiraan, wah, mungkin 2 atau 3 bulan lagi sudah panen. Anda pun juga sah-sah saja, teman-teman. Ketika Anda sudah merasakan bahwa keinginan Anda itu sudah mulai terwujud, Anda pun mungkin dalam hati Anda akan muncul, oh, kalau sekarang sudah sering ketemu, jangan-jangan dalam waktu dekat ini saya benar-benar memiliki kendaraan impian saya. Itu adalah ungkapan kebahagiaan, teman-teman. Nikmati itu sebagai wujud syukur Anda. Agar apa? Agar keinginan Anda tidak terpatahkan, atau agar keinginan Anda tidak luntur. Ya. Sebab ada beberapa orang yang terkadang dia tidak cukup sabar untuk menunggu keinginan itu berproses. Dan terkadang ada yang bahkan ketika keinginan itu tinggal mungkin selangkah lagi terwujud, kita kadang-kadang sudah menganggap keinginan kita tidak berhasil. Ini sering terjadi. Oleh karena itu penting adalah kita tetap memiliki sebuah keyakinan yang teguh. Bukan sekedar menunggu, tetapi yakin bahwa keinginan itu pasti terwujud. Ya. Gambaran sederhananya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi ini akan lebih mempermudah Anda untuk menerapkan hukum tarik-menarik dalam kehidupan Anda. Kita harus menanamkan ke dalam hati kita keinginan kita. Beri juga pupuk, beri keyakinan. Sebab jika Anda hanya menanamkan keinginan saja tanpa Anda beri pupuk, tanpa Anda beri keyakinan, mungkin dia tidak akan tumbuh sempurna, dan bahkan mungkin benih itu akan mati. Ya, beri pupuk berupa keyakinan, rawat dan jaga, sirami, teman-teman, dengan pikiran-pikiran positif, dengan anggapan-anggapan positif, dengan pikiran-pikiran baik, agar keinginan Anda terus bertumbuh dan bertumbuh. Kemudian jangan lupa, teman-teman, syukuri, ungkapkan rasa bahagia Anda, sebab keinginan Anda itu sudah mulai bertumbuh, dan Anda akan segera mendapatkan apa yang Anda inginkan. Syukur ini menjadi poin penting. Syukur ini menjadi poin penting dalam kita menerapkan hukum tarik-menarik ini. Ya. Nah, kemudian penting adalah mengenai waktu, teman-teman. Jangan terlalu pedulikan bagaimana dan kapan benih itu akan benar-benar tumbuh, atau keinginan itu akan benar-benar terwujud. Jangan terlalu pedulikan itu, teman-teman, agar fokus Anda tidak terbagi, agar keraguan tidak muncul dalam hati Anda. Tetapi berfokuslah kepada terwujudnya keinginan Anda. Tidak masalah Anda menghitung-hitung, kira-kira nanti kalau sudah saya miliki kendaraan itu, saya mau ajak keluarga pergi tamasya ke ini misalnya. Itu akan lebih bagus, teman-teman, daripada Anda berpikir kapan kira-kira terwujud. Pertanyaan kapan dan bagaimana prosesnya, ini akan menjadi satu energi negatif, ya, yang bisa memunculkan keraguan dalam diri Anda. Sehingga ketika Anda ragu, maka perhatian Anda terhadap keinginan Anda akan mulai melemah. Ketika perhatian Anda mulai melemah,
keyakinan Anda pun juga akan mulai memudar. Ketika keyakinan Anda mulai memudar, maka Anda tidak akan pernah lagi mengharapkan keinginan Anda terwujud. Artinya, Anda membatalkan keinginan Anda. Sama seperti petani tadi, jika dia tidak yakin bahwa tanamannya atau benihnya akan tumbuh, petani tadi juga tidak akan mempedulikan tanamannya. Dia tidak akan dengan sabar menyirami atau bahkan memagari tanamannya. Ya. Dan justru karena petani tadi itu yakin bahwa benih yang dia tanam akan tumbuh, maka dia begitu peduli, maka dia begitu memperhatikan tanamannya, begitu hati-hati menjaganya. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita harus yakin dan percaya terhadap keinginan kita. Keyakinan itulah yang akan membuat kita untuk peduli terhadap apa yang kita inginkan. Kita akan menjaganya dengan baik. Kita akan mempertahankannya dengan baik. Agar apa? Agar orang lain tidak mencuri. Ya, sekali lagi abaikan yang namanya proses dan waktu. Kenapa saya tekankan ini? Sebab sama seperti benih tadi, dia akan berproses dan bertumbuh sesuai dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Kondisi terhadap cuaca, kondisi matahari, kondisi air, ya. Cepat atau lambatnya pertumbuhan itu tergantung dari lingkungan di sekitar dari benih-benih tersebut. Begitu juga dengan keinginan kita, teman-teman. Cepat atau lambat tergantung dari situasi dan kondisi yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, jangan berfokus kepada kapan dan bagaimana keinginan ini akan terwujud, tetapi fokuslah kepada bagaimana menjaga keinginan ini agar tetap kuat di dalam hati kita hingga keinginan itu terwujud nyata dalam kehidupan Anda. Ya, keinginan yang ada dalam hati kita itu memerlukan sebuah proses tumbuh berdasarkan dengan segala hal yang ada dalam hati Anda. Jika Anda mungkin dalam keseharian Anda itu sering bertemu dengan hal-hal yang bisa membuat keyakinan Anda goyah, mungkin keinginan itu juga lambat akan tumbuh. Tetapi jika Anda mampu memasukkan sebanyak-banyaknya hal-hal baik, hal-hal positif sebagai pupuk yang terbaik untuk keinginan Anda, maka saya yakin dan percaya, teman-teman, keinginan itu akan cepat bertumbuh, ya, dan cepat Anda petik hasilnya. Itu. Mudah-mudahan ini bisa lebih mudah Anda pahami, teman-teman. Konsep hukum tarik-menarik. Ya, konsep dasarnya adalah meminta, percaya, dan menerima. Tetapi saya mencoba untuk memberikan satu ilustrasi yang sederhana agar kita bisa menangkap lebih mudah akan seperti apa sebenarnya hukum tarik-menarik itu. Bagaimana kita menerapkan loa ke dalam hati kita. Ya, semua unsur meminta, percaya, dan menerima itu sudah masuk ke dalam ilustrasi tadi, teman-teman. Meminta adalah saat kita menanamkan keinginan dalam hati kita. Percaya adalah pada saat kita merawat keinginan kita, memasukkan hal-hal positif ke dalam pikiran kita. Dan menerima adalah pada saat kita bersabar dan bersyukur hingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, itu. Sekali lagi, mudah-mudahan satu ilustrasi tentang hukum tarik-menarik ini bisa Anda pahami dan Anda bisa menerapkan hukum tarik-menarik ke dalam kehidupan Anda. Bisa membantu Anda, bisa mempermudah Anda untuk mewujudkan keinginan-keinginan Anda. Ya, kesimpulan dari video ini, teman-teman, silahkan untuk bisa menerapkan loa ke dalam hidup Anda jika Anda menganggap bahwa konsep hukum loa ini memberi manfaat baik bagi kehidupan Anda. Tanamkan keinginan Anda ke dalam hati Anda, sertakan keyakinan sebagai pupuk agar keinginan itu cepat bertumbuh. Jangan lupa untuk merawat dan menjaga keinginan Anda dengan menyiraminya menggunakan pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran positif, energi-energi baik, energi-energi positif. Kemudian jangan lupa juga, teman-teman, siapkan diri Anda untuk menerima apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda, yaitu dengan apa? Dengan rasa syukur. Ketika Anda mampu mensyukurinya, itu artinya Anda siap untuk menerima. Namun ketika Anda belum mampu mensyukurinya, Anda belum siap untuk menerimanya. Syukur ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam kita menerapkan hukum tarik-menarik. Ya, demikian teman-teman video ini. Sekali lagi terima kasih Anda sudah menyimak. Jika Anda menganggap ini penting untuk teman-teman yang lain, silahkan Anda bisa bagikan kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.